Perkenalkan, nama saya Sabila Salum Ramadan dengan NIM C0D021034 dari kelas G Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan, terdapat istilah deductible ekspansi yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikatakan bahwa deductible ekspansi merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible ekspansi dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurang pajak. Deductible ekspansi merupakan kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap. Biaya ini pula yang akan dikurangkan wajib pajak untuk dapat mengetahui besaran penghasilan neto sebagai dasar dari perhitungan pajak penghasilan atau biasa disebut sebagai PPh. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau metode akrual. Dalam hal pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada sebab akibat kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini, mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Contoh konkret yaitu persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan penghasilan pada masa mendatang diakuinya sebagai biaya alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan sebagai sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh konkret terletak pada aset tetap. Alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Sebagai contoh konkret yaitu biaya pendirian, biaya emisi, dan biaya sebagainya. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama ada beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluarannya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibebankan menjadi yang pertama, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya deductible ekspansi. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang membebankannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Yang kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible ekspansi.
Pengeluaran yang tidak dapat dikeluarkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pada pedagang yang baik. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaannya dilakukan. Dan yang terakhir, harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara, dalam garis keturunan lurus, 1 derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Mentor Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukkan di usaha oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.